Assalamualaikum semuanya. Kekerasan terhadap anak menurut WHO merupakan semua tindakan yang salah terhadap anak, baik dalam perlakuan fisik, perlakuan emosional, perlakuan seksual, penelantaran, serta eksploitasi pada anak yang menyebabkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta dapat mempengaruhi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik secara nyata maupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layaknya berada dalam kendali orang tua atau orang dalam posisi hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual, prostitusi, pornografi, paksaan untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memegang kemaluan, hubungan seksual, incest, perkosaan, sodomi, kekerasan emosional, perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kelainan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, seperti membentak, menghardik, berkata-kata kasar kepada anak-anak. Keker, penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan kebutuhan tumbuh kembang anak, kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah, keamanan, pengasuhan, yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, moral, spiritual dan sosial, termasuk pula pengawasan dan perlindungannya. Eksploitasi anak adalah penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lainnya untuk keuntungan orang lain atau merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan spiritual, moral dan sosial emosional anak. Dampak kekerasan terhadap anak. Anak akan menjadi sakit, mulai dari sakit yang ringan, kecacatan sampai kematian. Anak akan menjadi penakut sehingga tidak berkembangnya otak anak. Anak akan menjadi rendah diri atau kehilangan percaya diri. Anak tidak mudah percaya kepada orang lain. Anak akan menjadi mudah emosi. Anak suka menyendiri. Anak cepat putus asa dan mudah menyerah. Pencegahan kekerasan terhadap anak. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Family terapi. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait di antara anggota keluarga. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain. Agar tercapai keseimbangan yang membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Proses dan tahapan family terapi. Pengembangan raport adalah menciptakan hubungan konseling adalah agar suasana konseling itu merupakan suasana yang memberikan keberanian dan kepercayaan diri klien untuk menyampaikan isi hati, perasaan, kesulitan. Pengembangan apresiasi adalah anggota keluarga yang sedang mengikuti konseling keluarga. Jika semua terlibat, akan terjadi interaksi yang dinamik di antara mereka, serta keinginan untuk memecahkan masalah mereka. Pengembangan apresiasi emosional. Pengembangan alternatif modus perilaku. Konselor memberi suatu daftar perilaku baru akan dipraktikkan selama 1 minggu, kemudian melaporkannya pada sesi konseling berikutnya. Tugas tersebut disebut juga home assignment, pekerjaan rumah, fase membina hubungan konseling. Fase ini amat penting di dalam proses konseling, dan keberhasilan tujuan konseling secara efektif ditentukan oleh keberhasilan konselor dalam membina hubungan konseling itu. Acceptance, yaitu menerima klien secara ikhlas tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, kekayaan, dan perbedaan, agama serta sikap-sikapnya baik yang positif maupun negatif. Unconditional positive regard, artinya menghargai klien tanpa syarat, menerima klien apa adanya,
tanpa dicampuri sikap menilai, mengejek, atau mengkritik. Understanding, yaitu konselor dapat memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Genuine, yaitu bahwa konselor itu asli dan jujur dengan dirinya sendiri, wajar dalam perbuatan dan ucapan. Empati, artinya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, klien. Memperlancar tindakan positif. Terima kasih sudah menonton.